Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan belak-belakan mengaku pernah bertanya kepada PDIP perihal pelemahan KPK. Pernyataan itu disampaikan Novel Baswedan usai video Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang beredar luas pada Sabtu 22 Februari. Novel mengaku bahwa ia memang pernah bertemu Hasto dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Sulistiowati Irianto di Universitas Indonesia. Novel mengaku dalam pertemuan pada 7 Mei 2024 itu, ia sempat menanyakan beberapa hal kepada Hasto, termasuk diantaranya terkait pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK dan penyingkiran tokoh-tokoh penting di KPK. Lewat kesempatan yang sama, dia pun turut menyinggung soal hubungan antara Hasto dengan mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Oleh Hasto, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab, namun demikian hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan. Sebelumnya, video Hasto bercerita mengenai revisi UU KPK beredar luas di publik. Hasto tidak terima apabila hal-hal buruk pemerintahan Jokowi dilimpahkan ke PDIP. Sebaliknya, Hasto menyebut hal-hal positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi PDIP. Termasuk diantaranya revisi UU KPK yang disebut oleh Novel benar-benar melemahkan lembaga anti rasuah. Secara tegas, Hasto membantah. Menurut Hasto, bukan PDIP yang mengarsiteki revisi UU KPK. Dia menyebut pelemahan KPK dilakukan oleh Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Satu, saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK.
berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan.